Sejak pertama kali dijelajahi, Antartika tetap berstatus sebagai wilayah penuh misteri dan rahasia. Berbagai penelitian telah dilakukan di gurun beku dan kering ini, tetapi tidak semua hal dan penemuan di Antartika diungkap ke publik. Ya, banyak di antaranya tidak dibuka bahkan sengaja dirahasiakan. Terutama oleh sejumlah negara superpower yang di-backing kalangan elit global. Informasi tentang rahasia Antartika yang ditutupi demi melindungi satu agenda dan kepentingan kelompok tertentu bukanlah isu baru. Namun apakah benar rahasia dan misteri Antartika itu nyata? Sebelumnya kita harus tahu dulu satu hal penting mengenai Antartika. Kendati ia disebut benua, tidak ada satu negara pun yang memilikinya. Sebaliknya, Antartika diatur oleh sekelompok negara dalam kemitraan yang unik. Sebanyak 12 negara termasuk Amerika Serikat, Uni Soviet atau Rusia, Inggris, Prancis, dan Australia duduk bersama dan menyepakati perjanjian Antartika pada tahun 1959 di Washington. Tujuannya supaya wilayah seluas 13,6 juta kilometer ini tidak jadi rebutan dan hanya dikhususnya untuk perdamaian dan ilmu pengetahuan. Ya, terkait itulah yang menjadi Antartika sebagai benua bebas dari konflik selama puluhan tahun. Pertanyaan tentu muncul, ada apa di Antartika sehingga ia begitu diperebutkan, sampai-sampai beberapa negara menginisiasi perjanjian tersebut. Dari sini pintu untuk menjelajahi misteri dan rahasia Antartika sedikit terbuka. Salah satu implikasi dari perjanjian tadi yakni pembatasan akses. Setidaknya sebanyak 16 area yang dianggap punya nilai ilmiah atau lingkungan khusus itulah yang dibatasi. Area itu mencakup 13 zona ilmiah khusus dan 3 kawasan lingkungan yang bertujuan untuk membatasi dampak buruk terhadap lingkungan dan tetap memungkinkan dilakukannya eksperimen atau penelitian yang sah. Karena itu orang-orang yang tinggal di Antartika semuanya adalah peneliti dan staf ilmuwan dari beberapa negara. Itu pun hanya segelintir negara saja. Mereka tinggal di fasilitas stasiun penelitian dan mempelajari banyak hal, mulai dari perubahan iklim, spesies dan organisme, sampai gletser dan laut di sekitarnya. Ya, tidak sedikit anggapan yang percaya bahwa pembatasan dilakukan untuk menutup-nutupi kebenaran yang ada. Pada gilirannya memicu rasa ingin tahu dan spekulasi tentang apa yang mungkin tersembunyi di bawah es Antartika. Graham Hancock dalam berbagai kesempatan berbicara mengenai teori alternatif Antartika. Salah satunya hal yang menurutnya paling mencolok adalah keberadaan Antartika pada peta kuno. Yap, peta kuno ini tidak sedikit yang mendukung gagasan tersebut menunjukkan bukti-bukti menarik, seperti peta Peri Reis dari tahun 1513 tersebut. Peta ini menurut mereka menggambarkan garis pantai Antartika dengan akurasi yang luar biasa, jauh sebelum benua Antartika ditemukan secara resmi. Mengisyaratkan kemungkinan adanya pelaut-pelaut kuno yang sudah maju, yang mengetahui keberadaannya. Selain itu, di peta Antartika diilustrasikan tidak diselimuti es seperti yang kita kenal selama ini. One of the things I find most striking is the presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820, and yet it's on maps drawn in the 1500s with great detail, which Karena kita tidak menemukannya sampai tahun 1820, dan ada peta yang justru digambar pada tahun 1500-an dengan sangat detail, kata Hancock. Ya, ini tentunya menambah misteri dari berbagai anomali dan temuan yang tidak dapat dijelaskan mengenai Antartika, sehingga memicu beragam spekulasi dan teori tentang pangkalan rahasia atau sisa-sisa peradaban kuno. Sebagai contoh, beberapa citra satelit pernah mengungkap pola dan struktur yang sulit dijelas, yang menunjukkan adanya aktivitas manusia atau alien. Lalu fakta mengenai rumor adanya sejarah ekspedisi Nazi Jerman di benua dingin ini. Ya, kendati secara resmi ditunjukkan untuk eksplorasi dan pengeboran, teori sejarah Antartika dispekulasikan oleh sejumlah pihak sebagai kedok untuk membangun pangkalan rahasia atau melakukan kontak dengan teknologi luar angkasa. Dan bukti paling terkenal yang sering dikutip di sini ialah Operasi High Jump yang dipimpin Laksamana Richard E. Byrd pada 1946 hingga 1947. Operasi rahasia Angkatan Laut AS ini secara formal bertujuan untuk mengeksplorasi Antartika dengan motif ilmu pengetahuan. Ya,
Dikatakan seperti itu, tapi bagaimanapun, beberapa percaya bahwa itu sebenarnya merupakan misi rahasia untuk menyelidiki pangkalan alien yang dicurigai, atau reruntuhan kuno yang tersembunyi di bawah es. Operasi High Jump yang dikatakan bermaksud untuk membangun pangkalan penelitian bernama Little American Fort, telah memicu spekulasi yang meluas terlepas dari tujuan ilmiah dan eksplorasi resminya. NATO and its allies maintaining a strong presence here is vital to protect trade. Pada gilirannya, keterlibatan militer yang luas dalam operasi High Jump membuat beberapa orang bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari misi ilmiah itu? Untuk mengerahkan kapal perang dan ribuan pasukan ke wilayah yang notabene-nya tidak ada musuh. Spekulasi dan beragam teori tadi diperkuat dengan catatan harian dan beberapa wawancara Laksamana Bird, terutama saat berbicara mengenai pertemuannya dengan objek terbang, mengisyaratkan entitas non-manusia. Kesaksian dan catatan tersebut memicu teori bahwa ekspedisi Bird mungkin menemukan keberadaan alien, atau bahkan teknologi canggih kuno yang juga terkait dengan pangkalan rahasia Jerman atau peradaban yang hilang. Menambah kedalaman narasi, klaim yang kurang lebih sama juga seringkali dilaporkan. Pengakuan beberapa orang yang menemukan hal di luar nalar alias anomali selama berada di Antartika. Ya, ada beberapa hal berfrekuensi rendah yang terjadi. Mereka membuat kesepakatan dengan orang-orang dan benda-benda aneh. Beberapa laporan menggambarkan fasilitas bawah tanah yang sangat besar, teknologi canggih yang jauh melampaui kemampuan manusia saat ini, termasuk sumber energi dan hanggar pesawat ruang angkasa. Beberapa bahkan mengklaim adanya interaksi langsung dengan makhluk selain manusia. Pertemuan-pertemuan itu berupa pertukaran pengetahuan secara damai atau pengamatan jarak jauh dengan motif yang tidak jelas. Well, kisah-kisah ini atau pembatasan akses ke wilayah Antartika tertentu semakin menambah misteri yang menunjukkan adanya penyembunyian dalam proporsi yang monumental. Southward Ho, the start of one of Admiral Byrd's 6 expeditions to study the weird. Para pengungkap fakta dan ahli teori sama-sama berspekulasi bahwa isolasi benua ini menjadikannya tempat yang ideal untuk operasi rahasia yang jauh dari perhatian publik. Mereka berbicara tentang ekspedisi yang mengungkap artefak dan teknologi kuno, menunjukkan sejarah bumi yang mencakup interaksi dengan peradaban makhluk luar angkasa tingkat lanjut, jauh sebelum sejarah tercatat. Selain itu, teori lain yang menarik menyatakan Antartika bukan hanya sebuah padang gurun yang membeku, tetapi juga sebuah harta karun berupa teknologi dan artefak mistis yang belum ditemukan. Penelitian terbaru justru mengafirmasi beberapa spekulasi sebelumnya, yakni bentang alam yang luas dan tersembunyi berupa bukit-bukit dan lembah-lembah, dibentuk oleh sungai-sungai purba yang membeku dalam waktu selama 34 juta tahun. Kendati kadang teorinya mengacu pada daya pikat yang diketahui, yang mungkin sedikit terang adalah fakta kalau para miliarder dalam upaya mereka mengendalikan dunia, pencarian akan penemuan-penemuan inovatif disebut-sebut berada di balik serangkaian ekspedisi Antartika. Ya, para miliarder atau istilah kerennya kaum elit global dipercaya mendanai ekspedisi untuk menemukan rahasia tersembunyi di bawah es. Belakangan, para kaum kaya di seluruh dunia ramai-ramai berkunjung ke Antartika. Berbagai laporan menyebutnya sebagai aktivitas liburan atau berwisata. Meski sulit mempercayainya, tapi mari coba bayangkan hal-hal yang tidak sesederhana berlibur dengan kapal pesiar di tengah cuaca ekstrim dan berjarak sangat jauh. Coba bayangkan teknologi canggih yang mungkin terbengkalai di bawah lapisan es, artefak, serta mesin dari peradaban yang dapat merevolusi pemahaman kita tentang teknologi. Bayangan yang tentu saja memiliki signifikasi dan andil yang besar terhadap sejarah. Seumpama tabut perjanjian atau cawan suci misalnya, gagasan bahwa benda-benda semacam itu dapat disembunyikan di Antartika yang jauh dari pandangan dunia, menambah lapisan menarik pada daya tarik benua ini. Akan tetapi apa yang akan dilakukan orang-orang dengan penemuan semacam itu? Teori yang ada menunjukkan adanya pembangunan pangkalan bawah tanah rahasia di Antartika. Bukan sembarang tempat persembunyian, tetapi sebuah bunker mewah yang dirancang untuk melindungi kaum elit dari bencana global. Dilengkapi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan tetap merasakan berbagai macam kemewahan serta fasilitas canggih. Bayangkan sebuah laboratorium canggih yang didedikasikan untuk mempelajari teknologi alien dan artefak kuno. Semuanya dalam lingkungan yang aman dan terpencil, jauh dari pengawasan badan-badan internasional atau potensi mata-mata sosial media yang kita tahu. Sulit membedakan antara yang nyata dan fiksi. Bagaimana menurut kalian?